Udah. Tuhan. Ya teman-teman semua yang udah pulang, kita sama-sama memuji Tuhan. Ini sama-sama ya. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku menara
Oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes, I love you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice.
selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini karena kami masih bisa menyaksikan ibadah online. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Berdoa agar Kau urapi setiap perkataannya supaya dapat menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat-sangat krusial yang sering dialami sama banyak orang. Yang suka dialami khususnya pada mereka-mereka yang selalu berjuang atas dirinya sendiri, atas apa yang mereka percayai, yang mereka pertahankan di tengah orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah mengatasi fitnah. Sekali lagi saya kasih judul khotbah hari ini adalah mengatasi fitnah. Kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima. Kita mulai dari ayatnya yang ke-39 sampai ayat 45. Tapi kita akan belajar ayat per ayat. Mari kita lihat dari Matius pasal 5 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Salah satu keuntungan ketika kita hidup dalam kebenaran adalah tidak adanya rasa takut ketika kita difitnah. Kita hidup dalam kebenaran soalnya. Fitnah itu apa sih? Fitnah itu adalah hal-hal bohong yang dituduhkan kepada seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan orang itu. Baik menjatuhkan kredibilitasnya, mungkin menjatuhkan prestasinya. Yang jelas tujuannya adalah tujuan yang jahat. Jadi ketika orang melakukan fitnah, dia pasti punya tujuan untuk menghancurkan orang itu atau merendahkan orang itu. Enggak ada orang yang memfitnah tujuannya supaya orang ini makin dibangkitkan, supaya orang ini makin dinaikkan gitu. Mana ada gitu. Mana ada fitnah itu bentuknya, gila dia tuh cakep banget gitu. Itu bukan fitnah, itu bokis gitu ya. Ya kalau bahasa istri saya itu peres gitu. Jadi keuntungan dari kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran adalah tidak adanya rasa takut ketika kita difitnah. Karena kita sadar diri kita melakukan hal-hal benar seumur hidup kita. Kita selalu melakukan hal-hal yang benar. Jadi kita nggak pernah khawatir tuh kalau ada tuduhan-tuduhan palsu atau hal-hal buruk atau hal-hal busuk yang dilontarkan kepada kita. Kita akan mampu melewati itu semua karena kita sadar dan kita yakin kalau kita sudah melakukan hal yang benar seumur hidup kita. Atau mungkin dalam hidup kita pada saat itu. Saya dulu cukup sering difitnah, bahkan bukan dulu. Mungkin sampai beberapa tahun kebelakangan saya masih aja ada orang yang memfitnah saya. Entah tujuannya apa, padahal tidak ada untungnya juga ya memfitnah seorang seperti saya. Tapi dari dulu saya kalau difitnah, dulu saya pernah ada satu kejadian di mana saya difitnah oleh orang gereja sendiri dalam pelayanan. Tapi bentuk fitnahannya agak lucu gitu. Saya difitnah dari yang saya kaget gitu, saya berusaha untuk membela diri sampai saya jadi biasa aja dengan fitnahan. Karena saya sadar apa yang saya lakukan. Nah waktu itu saya difitnah begini. Katanya saya melakukan hal-hal yang tidak benar di gereja. Yaitu saya dibilang saya melakukan perzinahan di gereja. Which is agak aneh, gereja selalu ramai. Saya mau melakukan perbuatan itu pun saya bingung melakukan di mana. Tapi karena waktu itu saya sudah mulai mengerti cara menghadapi fitnah. Dan kata orang ini, dia berkata kepada saya itu seperti ini. Fir, kata orang dia bilang gitu. Kata orang, ada yang bilang, lu tuh begitu ya, lu gini. Sebutin lu fitnahan yang tadi. Terus karena saya udah biasa saja, saya udah paham, saya udah mulai dewasa dalam menyikapi keadaan. Saya menjawabnya begini, oh ya masa? Ada yang ngomong kayak gitu? Iya bener gak lu?
Enggak sih, gue nggak ngelakuin itu. Ah, jangan bohong. Nah, ketika kita membela diri, entah kenapa orang selalu berusaha supaya kita mengakui yang difitnahkan. Enggak lu jadian ya sama si itu. Enggak, yang bener bohong lu, ngaku aja lu. Nggak tahu kenapa orang tuh suka seperti itu ya. Tapi waktu itu saya juga digituin. Lu ngelakuin itu ya? Enggak, gue ngelakuin. Lah, ngaku aja udah nggak apa-apa, ngaku aja gitu. Nggak tahu dia ngebet banget, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya saya bilang gini. Oh gini aja. Kalau emang itu benar, ketemuin deh. Kita nih, lu juga ada, gua juga ada, orang yang ngomongin gua juga ada gitu. Ketemuin aja, nggak apa-apa. Panggil saksi, panggil siapa kalau perlu. Panggil polisi kalau perlu. Ketemuin aja. Lu nggak usah yang kayak gitu-gitu. Udah bener nggak sih lu kayak? Enggak. Panggilin aja, ketemuin aja. Gitu. Akhirnya lama-lama orang ini mundur. Dan setelah sekian lama gitu, sekian minggu lamanya, ternyata baru ketahuan. Orang yang ngomong, kata orang lu gitu ya. Enggak, sebenarnya dia yang ngomong. Tapi supaya dia nggak disalahkan, dia bilangnya kata orang. Dia ngomong begitu. Itu salah satu ciri dari pemfitnah. Jadi nggak usah terlalu percaya ketika ada orang yang mau mencari tahu tentang sesuatu dengan kata depan, kata orang. Lu gini-gini, jangan terlalu percaya. Mungkin dia yang ngomong. Nah itu yang saya alami. Saking seringnya difitnah sampai punya hikmat untuk menjawab fitnahan. Makna dari ditampar pipi kiri dan pipi kanan itu nggak selalu secara harafiah. Kalau digampar orang tua kalian, gampar mama kalian, gitu. Ayo sakit, mas sebelahnya belum, ya nggak gitu, bukan gitu. Itu makna dari perkataan Yesus ditampar pipi kiri beri juga yang kanan adalah ketika datang fitnah, ketika ada fitnah datang dalam hidup kita, sambutlah fitnah itu dengan gembira. Gimana tuh? Karena gini, akan tersingkap siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi ketika ada fitnahan datang, nggak usah takut. Ada istilah yang dipakai oleh orang-orang barat sana. Trouble is a friend. Masalah adalah teman. Ya bukan berarti kita selalu bikin masalah, bukan. Tapi ketika ada masalah datang menghampiri kita, kabur pun percuma. Orang akan menganggap kalau kesalahan itu memang benar kita yang lakukan. Karena itu, dalam firman Tuhan hari ini diajarkan, kalau datang fitnah dalam hidupmu, sambutlah dengan gembira. Jabanin aja. Lu gini ya? Enggak. Yang benar. Ya udah, ayo mana yang ngomong? Ketemuin aja. Berani nggak dia? Kalau dia nggak berani berarti dia bohong. Iya dong. Jadi jangan terlalu takut terhadap fitnah. Orang yang takut biasanya orang yang memang benar melakukan hal itu ya. Lalu ayat berikutnya dikatakan gini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil atau sekitar 1,5 kilo. Tapi ini jelas saja ilustrasi. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau saya boleh tanya ya sama semua teman-teman yang nonton hari ini. Ajaran Alkitab yang mana yang kira-kira hampir tidak pernah diajarkan di gereja? Ya, kalau saya nunggu kalian jawab kelamaan ya. Jadi saya anggap aja kalian udah jawab gitu ya. Kalau mau ditanya ayat yang mana sih? Yang jarang bahkan hampir nggak pernah diajarkan. Adalah ayat tentang memberi pinjaman. Kita diajarin, kita umat yang diberkati, kita umat pemenang. Tuhan akan memberkati kamu berlimpah-limpah, 30, 60, 100 kali lipat gitu. Semua langit yang tadinya tembaga akan dibuka memberikan hujan, tanah akan menumbuhkan hasil, tidak ada belalang-belalang pelahap dalamnya. Wah, diajarin itu semua. Tapi ayat tentang berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Siapa yang pernah ngajarin? Nggak tahu. Di tempat ini saya belum pernah nemuin selain saya yang ngajarin. Ya bukan berarti kita selalu ketemu siapa. Oh kalau ada duit ya pinjemin. Ya bukan gitu. Nggak gitu. Tapi ketika kita sadar ada orang yang kita kenal. Kita tahu track recordnya dia. Bukan penipu. Bukan orang jahat atau sebagainya. Pokoknya kayak teman-teman pada umumnya gitu. Normal aja gitu deh. Dia butuh bantuan. Kita mampu untuk membantu. Pertanyaannya, kita memberikan bantuan itu enggak?
dalam hal ini, kalau boleh dibilang, kalau boleh dikerucutkan, kita akan membahas tentang pinjaman berupa materi atau uang. Kalau udah soal uang, biasanya semua mundur. Ya. Ayat firman Tuhan itu dikatakan seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu kalau di ilustrasi Yesus maksudnya bisa membelah baik tubuh maupun jiwa. Bisa dipisahkan oleh pedang itu, maksudnya oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat secara ilustrasi, pedang bermata dua adalah pedang yang kedua sisinya sama-sama tajam. Kalau kita ke depan, kita pukul ke depan, orang yang ke depan bisa kena tebas. Tapi kalau kita tarik ke belakang, kita pun bisa kena tebas juga karena sama-sama tajam. Jadi ketika kita, apalagi seorang pemimpin gereja, seorang pengajar firman Tuhan, berkata, kita adalah umat yang diberkati, jangan takut untuk memberi untuk pekerjaan nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang berbicara ini sudah melakukan? Bawa jiwa ke gereja. Yang ngomong bawa jiwa juga nggak ke gereja. Bantulah sesamamu. Nah, yang ngomong sudah membantu belum sesamamu? Itu pedang bermata dua. Nah, kalau udah ngomong soal pinjaman, soal uang gitu ya, memberi bantuan uang, biasanya semua mundur. Saya agak bingung dengan beberapa komunitas dan beberapa gereja yang rajin banget membantu orang-orang di sekitar daerah di mana gereja itu ada, bahkan bisa membantu sampai ke pulau-pulau lain, bahkan ke negara lain. Tapi ketika ada jemaatnya sendiri, ada pengurusnya sendiri, membutuhkan bantuan. Di mana mereka nggak bisa bayar uang SPP nih. Gimana nih kalau nggak bayar, anaknya bisa dikeluarkan dari sekolah. Atau ada orang yang nggak tahu ntar bisa makan apa. Dan orang ini yang jemaatnya sendiri ini, bukannya dibantu malah dikasih doa. Kita doa ya, siapa tahu Tuhan punya rencana. Percaya dengan iman, Tuhan pasti akan buka jalan. Bantu, ngomong terus, bantu. Jemaat sendiri loh nggak dibantu, tapi orang lain bantu. Pernah nggak di sini ada yang pernah diajarkan atau ditantang gitu sebagai anak Tuhan kita harus, nah ada gitu, ada kita harusnya sebagai anak Tuhan kita harus on time. Sebagai anak Tuhan kita harus rajin doa dan ikut persekutuan doa. Karena disitulah letak bagaimana Tuhan nanti akan beracara dalam hidupmu. Ya kayak gitu ya bahasa-bahasanya gitu. Ada juga sebagai anak Tuhan kita nggak boleh lelah dalam melayani Tuhan. Kita nggak boleh capek. Tuhan Yesus aja nggak pernah capek. Masa kita capek? Ya dia Tuhan, saya bukan. Ya kenapa harus disamakan? Saya bukan Tuhan gitu kan. Pertanyaannya adalah orang yang mengajarkan ini melakukan apa enggak? Nah firman Tuhan yang tadi kita baca, dibilang siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kita buktikan. Misalnya gini, kita harus on time gitu. Kita ajak dia, gue jemput ya, supaya kita on time gitu. Datang ke gereja. Karena biasanya, ya nggak semua memang, ya nggak semua. Tapi biasanya menurut pengalaman saya, orang yang suka ngomong, kita harus on time. Nah orang ini yang selalu nggak on time biasanya. Kita harus rajin pelayanan. Biasanya orang ini yang malas pelayanan. Jadi kalau kalian mendengar ada orang-orang berbicara seperti itu, ajak dia, buktikan dia. Benar nggak dia melakukan apa yang dia katakan? Benar nggak dia melakukan apa yang dia ajarkan? Kalau dia bilang, ayo kita harus on time, ibadah jam 11, kita jemput dia jam 10. Kita lihat dia udah melek belum gitu. Dia udah mandi belum, atau entar gue nyusul lah gitu. Itulah arti dari ayat yang tadi. Kalau ada yang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Buktikan gitu loh. Karena firman Tuhan itu harus dibuktikan kan? Ya kan? Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua akan ditambahkan. Yesus selalu bilang gitu loh, kalau lu baca ayat, lu dapat rema, jangan langsung terima mentah-mentah. Buktikan dulu. Bener gak sih ini ayat firman Tuhan? Inilah kenapa luar biasanya dari firman Tuhan, dari Alkitab. Karena bahkan Yesus sendiri bilang, kita harus membuktikan isi Alkitab. Tidak terima mentah-mentah. Menarik ya? Jadi ketika ada orang yang berani berbicara, dia harus berani melakukan juga. Kalau enggak, orang ini hanya dicap sebagai orang yang munafik. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hukum Taurat itu banyak dirubah tuh sama orang-orang Farisi. Hukum Taurat cuma 10. Tapi orang Farisi saking pinternya dipecah-pecah dari 10 jadi 369 kurang lebih. Dari 10 hukum jadi 300. Buat apa? Tuhan cuma minta 10. Dia bikin beranak, itu hukum jadi banyak banget. Maka sampai muncul kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus meluruskan kembali apa yang menjadi hukum Taurat. Enggak, aku, kata Yesus. Yesus siapa? Yesus itu Sang Firman. Dia meluruskan apa yang sudah melenceng. Dikatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Susah. Iya, apalagi tadi baru digaplok misalnya, atau baru dibohongin, atau baru difitnah, atau baru dikasarin. Bisa nggak kalian langsung berdoa buat orang itu? Ada nggak orang yang pernah berdoa buat orang yang dia nggak suka atau musuhnya dia? Saya pernah dengar ada orang yang berdoa tuh, berdoanya begini. Kita ampuni dia, iya ampuni. Ya, kita ampuni dia, Tuhan ampuni dia, Tuhan. Biar Tuhan yang balas. Lah, malah minta Tuhan yang balas, lu juga jahat gitu loh. Itu tidak mengampuni. Gitu, kesannya jahat ya. Kesannya mengampuni loh, tapi sebenarnya dia jahat gitu loh. Ajaran yang Yesus ajarkan itu boleh dikatakan ajaran Yesus menghancurkan batas-batas yang diberikan oleh dunia ini. Dunia ini memberikan batas. Kalau ada orang jahat sama lu, jahatin balik. Kalau ada orang fitnah lu, fitnah balik. Berarti kalau dibalik, kalau ada orang yang memberkati lu, berkati balik. Harusnya gitu ya. Ya kan? Berarti harus ada timbal balik dong. Berarti harus ada kita terima apa dulu, baru kita berikan. Kalau semua orang berpikir seperti itu, gue harus terima apa dulu, baru gue kasih. Lama-lama tidak ada orang bertindak. Kenapa? Ya harus menerima dulu, baru memberi. Ya kan? Nah, ajaran Yesus ini boleh dibilang tuh menghancurkan batas-batas yang diberikan dunia ini. Dunia ini bilang bencilah musuhmu, tapi Yesus bilang kasihi musuhmu. Berapa banyak orang yang salah merespon ketika difitnah. Ketika fitnahan datang, ketika fitnah masuk gitu. Berapa banyak yang salah merespon. Mereka marah, mereka mengamuk. Mereka kesulitan berpikir. Dan sebagai akhirnya mereka salah bertindak. Ada yang bilang, lu keturunan King Kong ya. Langsung marah gitu loh. Langsung didatengin orangnya, langsung disamperin, dipegang bajunya. Terus, lu ngomong apa? Gua King Kong. Hah? Gua King Kong kok lu tahu gitu ya. Nggak gitu. Ada yang orang yang akhirnya salah bertindak. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh amarah. Mereka mengamuk. Mereka akhirnya kemudian sulit berpikir. Karena sulit berpikir, mereka jadi salah bertindak. Karena nggak bisa berpikir dengan benar. Makanya itu penting sekali ketika datang fitnahan, kita harus cooling down dulu, kita tenangin dulu, kita pikir. Emangnya gue kayak gitu ya? Emang gue pernah ngelakuin itu ya? Kalau perlu cari konfirmasi. Kita pernah nggak melakukan itu? Kalau kita yakin kita nggak pernah melakukan hal itu, hadapi aja. Kalaupun benar kita pernah melakukan itu, hadapi juga, ya minta maaf atau bertanggung jawab. Ya itu seperti itu. Anak Tuhan harus melakukan seperti itu. Nggak ada anak Tuhan yang sempurna. Ada aja gitu kesalahannya gitu ya. Ada aja yang mungkin dia perbuat akhirnya bisa mengecewakan orang atau merugikan orang. Ada aja. Tapi yang penting respon. Kita harus bisa bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan. Yesus meminta kita untuk melewati batas nalar kita sebagai manusia yang ada di dunia ini. Dengan hukum-hukum dunia ini yang kita pernah pelajari di dunia ini. Di sekolah, di rumah, di lingkungan mungkin ya. Nah, kemudian kita balik hukum itu. Hukum yang diberikan dunia ini. Kesannya hukum yang adil. Kesannya. Tapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus membalikkan itu. Dari membalas kejahatan. Jadi mengampuni tindakan jahat mereka. Dari mengutuk tindakan mereka. Jadi berdoa untuk mereka. Itu yang Yesus minta. Kita harus hancurkan batas-batas diri kita ini loh. Kita memakai limit atau batasan. Sehingga kita kadang limit-limit ini membuat kita kayak, gue pengen bantu dia, tapi dia orang jahat. Jadi gue gak bisa bantuin dia. Kenapa? Ada batasnya. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus hancurkan batas itu. Teman-teman harus bisa bedain ya, mana limit, mana boundaries.
Mohon maaf kalau saya salah ngomong ya, boundaries gitu. Kayak limit dan boundaries itu sama-sama diartikan sebagai batasan. Tapi kalau limit itu ada sebuah batasan yang masih bisa kita hancurkan dan tidak apa-apa. Tapi kalau boundaries itu ada sebuah batasan kita sebagai diri kita sebagai seorang manusia dalam hidup beretika. Boundaries itu misalnya gini, kita ketemu orang yang lebih tua. Jauh malah tuanya. Tua banget gitu ya. Saking tuanya kita nggak tahu usianya gitu ya. Tua banget. Terus ada boundaries. Boundaries itu gini. Kalau kamu tiba-tiba ketemu orang yang lebih tua dari kamu, terus kamu manggil dia pakai nama, itu kamu kurang ajar. Nah itu boundaries itu. Kita nggak boleh melewati boundaries atau batasan sebagai etika. Apalagi kita orang Indonesia, orang Timur, kita punya etika sopan santun. Kita harus memanggil dia dengan sebutan yang lebih sopan. Mungkin kakak, mungkin om, mungkin kakek. Ada itu boundaries namanya. Ada boundaries. Ya. Dan itu perbedaannya, boundaries sama limit. Limit seringkali kita memang harus lewati limit itu kok. Ada nggak semua limit harus dilewati, enggak ya. Tapi limit-limit yang membuat kita jadi pribadi yang tidak benar harus kita hancurkan, harus kita lewati limit itu. Lalu ayat yang terakhir dikatakan begini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau kita sudah melakukan yang tadi itu semua tuh. Karena itu dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi mereka yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kita sudah melakukan apa yang ditulis tadi, kita sudah bisa disebut sebagai orang yang memiliki keserupaan dengan Kristus, dengan Bapa kita. Serupa apanya? Karakternya, serupa kelakuannya. Akhirnya kelakuan kita tidak menjadi seperti dunia ini. Dunia ini kalau ditampar-tampar balik, gitu ya. Kalau tonjok-tonjok balik, enggak. Bapak kita menghendaki kita lebih baik dari itu. Kalau tampar pipi kirimu, kasih yang kanan sekalian. Kasih jidat sekalian buat ditepok gitu, sekalian gitu. Ya, tentunya tidak harafiah ya. Kita tadi udah belajar tentang tampar-tamparan itu. Nah, dalam kekristenan kita diajarkan untuk mengikuti semua ajaran-ajaran dan teladan yang sudah Yesus ajarkan. Apakah kita sudah melakukan itu semua? Mungkin tidak semua bisa kita lakukan, tapi setidaknya kita selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan teladan Kristus. Kita diajari tentang kasih Bapa yang sesungguhnya. Kasih Bapa itu adalah kasih agape. Kasih yang nggak perlu diminta, dia kasih. Karena dia tahu kita membutuhkan. Bukan asal kasih, enggak. Nggak ada ceritanya ketika pengorbanan Yesus percuma, Bapa yang turun disalibkan. Nggak ada gitu. Nggak ada. Pengorbanan Tuhan sekali untuk selamanya. Tapi kasih agape adalah kasih yang diberikan karena kita tahu orang ini layak untuk menerimanya, tapi orang ini tidak mampu untuk mendapatkannya. Makanya kita kasih. Bapa kita memberikan hujan baik kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Dan Bapa juga menerbitkan matahari kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu yang namanya berkat umum. Semua orang bisa mendapatkannya. Kalau kita bisa memberikan kasih kita sama orang yang baik sama kita, sudah selayaknya kita sebagai anak Tuhan bisa memberikan kasih kita juga kepada orang yang mungkin dia nggak baik sama kita. Tapi kita tahu dia membutuhkannya. Seperti itulah yang Yesus lakukan. Emangnya orang-orang yang menyalibkan Yesus layak menerima pengampunan? Enggak lah. Tapi mereka dilayakkan. Mereka ikut mendapat bagian dalam pengampunan atas dosa-dosa mereka. Itu teladan yang Yesus berikan. Nah, kalau kita ngaku kita ini anak Tuhan, kita harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kasih tanpa batas. Kita harus lewati limit kita itu. Batasan hidup kita. Batasan yang akhirnya membuat kita egois. Gue pengen bantu tapi enggak lah, malas aja. Gitu ya. Kita harus lewati itu semua. Jadi kalau Yesus memberikan teladan, mengampuni. Bahkan untuk mereka yang memakukan tangan Yesus di kayu salib. Yesus mengampuni mereka loh. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengampuni orang-orang yang memakukan tangan dan kakinya di kayu salib. Kenapa kita tidak mampu mengikuti teladan Yesus untuk mengampuni dan berdoa untuk mereka yang memfitnah kita? Nggak ada ruginya loh kita mengampuni
mereka loh. Nggak ada ruginya kita berdoa untuk mereka. Karena dalam doa kita punya harapan orang ini yang dulunya pemfitnah bisa jadi orang yang baik. Siapa tahu orang yang dulunya ini jahat sama kita, kedepannya suatu hari nanti ketika kita mau melepaskan pengampunan dan berdoa bagi mereka, mereka justru akan jadi orang yang selalu menolong kita di masa depan. Nggak ada yang pernah tahu bagaimana Roh Kudus berkarya. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, peliharalah kehidupan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita mudah melakukan itu? Jelas tidak. Tapi harus dilakukan. Dalam bulan ini kita diajarkan dan harus melatih diri kita untuk menembus batas-batas kehidupan kita. Yang berpotensi membuat hidup kita jadi terpuruk. Kepada hidup yang dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan atas tantangan dan kesulitan yang ada, yang kita hadapi bahkan setiap hari kita temui dalam hidup kita. Break the limit. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.